garis-garisnya dulu. Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengawali segala macam aktivitas kita pada pagi hari ini dengan saat teduh atau doa pagi. Kita akan mengawali ibadah doa pagi ini dengan memuji Tuhan, pujian saat seperti wanita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami merindukan pimpinan Tuhan. Kami merindukan penyertaan Tuhan Yesus. Kami merindukan Tuhan
perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu, kasih-Mu, boleh Tuhan curahkan dan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk suka dan duka yang telah kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sucikan hati kami Tuhan. Engkau kuduskan pikiran kami Tuhan. Engkau kuduskan setiap perkataan dan setiap tindakan-tindakan kami ya Bapa. Sehingga kami boleh layak untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Oleh karena itu kami merindukan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami merindukan Tuhan memberkati kami. Tuhan menolong kami, ya Tuhan memimpin kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah doa pagi ini ya Bapa, sehingga kami benar-benar diberikan semangat, benar-benar diberikan gairah, diberikan spirit yang daripada Tuhan. Tuhan tolong kami ya Bapa. Biarlah kami hidup di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Hidup di dalam belas kasihan-Mu, hidup di dalam anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati keluarga kami ya Tuhan. Kau menjaga dan Kau juga melindungi ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Tuhan yang telah memberikan kesempatan untuk kami beristirahat sepanjang malam dan bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, dengan kesegaran yang baru, dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini ya Bapa. Dan biarlah pada pagi hari ini kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan di dalam acara saat teduh ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan kembali membaca firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 11. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian seperti yang Kau ingini. Dan pengorbanan
mesra-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan berdoa. Doa untuk firman Tuhan saya serahkan kepada Ibu Mary. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena rahmat-Mu, kasih setia Tuhan, bahkan kemurahan Tuhan. Kami boleh Kau berikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Tuhan, biarlah kesempatan yang Tuhan beri ini menjadi kekuatan buat kami, menjadi semangat buat kami, menjadi berkat buat kami, menjadi kehidupan kami yang Kau perbarui hari demi hari ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami boleh menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Namun sebelum kami menikmati hari ini Tuhan, bekalilah kami dengan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami, dan biarlah firman-Mu yang menjadi penghibur kami, dan biarlah firman-Mu yang menjadi pendorong hidup kami, dan biarlah firman-Mu menjadi penuntun hidup kami, dan firman-Mu menjadi oh Tuhan Yesus, sukacita kami itu boleh hidup di dalam kami. Nasihatilah kami Tuhan, tegurlah kami dan hiburlah kami, dan biarlah hikmat-Mu terus nyata atas kehidupan kami melalui firman-Mu di pagi yang indah ini ya Bapa. Di dalam kasih dan kemurahan-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal 11. Nanti satu orang akan membaca dua ayat. Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan selesai. Kalau sudah menemukan semuanya saya akan bacakan. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu itu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu
dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu, jawablah, itu memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang mengambarkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita, Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pohon ara yang sudah kering nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada
kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka membicarakannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi merasakan kita katakan dan manusia, sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan memasuki acara berbagi berkat dengan men-sharingkan atau membagikan berkat yang kita terima pada pagi hari ini. Saya persilahkan, mungkin kayaknya ada yang mau disampaikan, Nek? Kalau gitu Ibu Mary, silakan. Ada beberapa hal yang sangat terberkati ya, mulai dari perikop Yesus mengutuk pohon ara ya. Di ayat ke-13 dikatakan, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Nah, di sini pohon ara itu pada masa itu merupakan bahan pangan ya yang cukup penting. Ya. Pohon ara dapat menghasilkan buah 2 kali setahun. Ya. Pada panen pertama itu terjadi pada sekitar bulan Juni ya, dan buahnya yang segar biasanya itu langsung disantap. Nah, panen kedua berlangsung sekitar 2 bulan berikutnya. Nah, hasil panen yang kedua ini biasanya dijemur dan baru dimakan selama musim dingin. Ya. Kemudian di ayat ke-14 dikatakan, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya.
Nah, ini suatu peringatan buat kita, buat mereka yang hanya ingin memuaskan diri, ya, memuaskan diri. Makanya di situ Yesus mengutuk pohon ara itu supaya tidak berbuah, ya, supaya tidak berbuah. Ya, karena memang buah ara itu penting pada waktu itu sebagai bahan pangan, ya, bahan pangan yang cukup penting karena mereka meragukan kasih Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, sehingga Tuhan mendidik mereka melalui pohon ara ini supaya tidak berbuah, ya, sehingga tidak mereka tidak bisa makan, gitu. Kemudian di sini di perikop selanjutnya mengenai bait Allah, ya. Di sini ayat 15 dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di bait Allah, halaman bait Allah, meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Bait Allah itu tempat suci, ya, namun dipakai untuk berjual beli, untuk menukar uang. Kalau kita kembali nanti di pasal yang ke-13, ya, 13 pun demikian. Nah, orang Yahudi yang datang itu ke bait Allah perlu membeli hewan korban, ya, belum beri hewan korban. Oleh karena itu banyak pedagang yang mendirikan kandang hewan di halaman bait Allah. Nah, ada juga yang menukar uang sebagai penukar uang yang menggelar di meja-meja dan meletakkan uang di atasnya. Nah, sementara para pedagang hewan korban dan penukar-penukar ini kadang kala melakukan kecurangan. Nah, di sini kenapa Tuhan Yesus ini menyucikan Yesus ini mengusir mereka, ya, mengusir orang-orang tersebut. Nah, kalau kita melihat di ayat yang berikutnya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah, lalu mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Kemudian imam-imam kepala dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha membinasakan dia, ya, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Nah, di sini terkadang bahkan sering juga sih kita itu menganggap bait Allah itu bait suci, ya, rumah Tuhan itu rumah suci. Namun kadang karena kebutuhan kita, kadang karena kita ingin mencobai, ya, kita ingin mencobai benar enggak sih ajaran Tuhan, ya, benar enggak sih ajaran Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita tuh sering mencobai keberadaan pengajaran yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita melakukan karena kita merasa sudah taat, ya, sudah taat akan ajaran nenek moyang kita, ya kan, sudah taat akan ajaran leluhur kita. Kita kadang tuh mencoba melanggar ajaran Tuhan, ya, ajaran Tuhan. Di sini orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini mereka sama memberi hewan korban. Untuk siapa? Ya, untuk persembahan korban, kan gitu. Untuk persembahan korban kepada siapa? Kepada Allahnya, ya, kepada Allah. Ini ada satu hal, kalau dipandang dari hal yang positif, memang baik apa yang dilakukan oleh ahli Taurat, ya, dan orang Farisi itu baik, ya. Tetapi kalau dilihat dari kebenaran Allah, itu membuat murka Allah, ya kan, membuat murka Allah. Makanya Yesus mengatakan mereka menjadikan sarang penyamun, ya, menjadikan sarang penyamun. Di sini dari situ mereka takut, ya kan, mereka takut
peristiwa itu terjadi, makanya mereka tuh berusaha membinasakan dia, ya. Karena apa? Mereka takut kepadanya. Karena apa? Pada banyak yang takjub akan pengajarannya, ya. Ada banyak yang takjub mengenai pengajaran Yesus. Nah, banyak orang di situ takjub akan pengajaran Yesus, ya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ingin menyaingi bahkan menjadikan diri itu lebih tinggi dari Tuhan, ya kan? Nah, orang-orang di sana kok malah takjub akan pengajaran Tuhan. Nah, makanya di sini orang-orang Farisi ingin membinasakan Yesus. Nah, di sini terkadang banyak dalam kehidupan kita, baik dalam bergereja, baik dalam berkomunitas, kita ingin menjadikan diri kita Tuhan, sehingga orang lain bahkan hamba Tuhan itu harus taat kepada mereka, ya kan? Orang lain bahkan pengurus gereja yang lain pun harus taat kepada golongan itu. Atau orang yang merasa kuat kekuasaannya di dalam satu komunitas sehingga harus orang itu taat kepadanya, memonopoli, ya, kebenaran Allah, ya. Menjadikan kebenaran itu menjadi hal yang positif. Positif itu memang baik, ya kan? Positif baik, tetapi positif itu belum tentu benar, ya kan? Tapi kebenaran itu pasti positif, ya kan? Positif belum tentu mengajarkan kebenaran, karena ada indikasi, ya, ada indikasi dan tujuan tertentu, bahkan kepentingan tertentu. Daripada ribut, ya sudahlah, ikuti aja, ya kan? Daripada nanti kita nggak punya teman, ya sudahlah, ya kan? Tapi kebenaran dikerdilkan. Nah, ini kebenaran dikerdilkan. Karena apa? Antara filsafat dan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai utusan Tuhan, sebagai pengurus gereja, sebagai aktivis gereja, majelis atau perancang dalam gereja, ya kan? Ada satu gereja dinamakan perancang, ya kan? Ada juga satu gereja dinamakan pengurus gereja, ya kan? Ada satu gereja yang juga menyatakan diri sebagai majelis, ya kan? Ya, mari kita mengutamakan kebenaran Tuhan. Jadi jangan sampai kita memeluntiri kebenaran Tuhan, menjadikan kebenaran itu sebagai positif demi kepentingan kita. Ya, sama dong kita seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang ingin menyaingi Tuhan. Ya, ketika banyak orang yang takjub akan kebenaran Tuhan, gak suka, akhirnya berusaha bagaimana meniadakannya. Nah, di situ. Nah, di sini banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari itu mencontohkan, mengaplikasikan apakah kita mengutamakan kebenaran Tuhan atau kita memeluntiri kebenaran Tuhan. Dengan kata positif, lebih baik menghindar daripada menghadapi. Itu Tuhan tidak pernah mengajarkan kita sebagai anak Tuhan yang pengecut, tapi Tuhan mengajarkan kita sebagai anak Tuhan yang berani berkata benar, ya kan? Ya, berani berkata benar. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak Tuhan itu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadikan kebenaran itu yang menjadikan kehidupan kita taat dan setia. Benar itu pasti positif, positif belum tentu benar. Kemudian di sini ada satu kata di perikop berikutnya ini, ada satu kata yang menguji iman kita, dengan kata percaya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan ayat yang ke-13, ya, mulai dari kata 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata gunung itu beranjaklah dan tercampaklah di dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Nah, kemarin saya melihat ada satu chip, ya, microchip di TikTok, ya. Itu secara kasat mata kita kadang itu
takut ya, takut untuk menghadapi kenyataan ya. Nanti microchip itu sudah ada benih-benihnya ya, 666 ya, sudah melebar ya, sudah menyebar luas yang akan dimasukkan di dalam bagian tubuh kita. Itu sebagai ujian kita. Apakah nanti kita bimbang percaya kepada Tuhan, ya kan? Atau apakah kita tetap percaya? Sementara kalau kita tetap percaya, guncangan, cobaan itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita ragu apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan atau tidak. Nah, kepercayaan kita itu akan teruji dengan problem ya, dengan problem yang ada, yang membuat apakah kita memiliki iman yang kuat atau tidak. Kalau kita hanya percaya tanpa ada ujian, tanpa ada gelombang kehidupan, tentu kita tidak akan tahu seberapa jauh iman kita itu bertumbuh, ya kan? Jadi berbahagialah ketika kita memiliki berbagai macam goncangan, ya. Berbahagialah, karena apa? Dengan goncangan itu kita akan memilih, memutuskan apakah kita tetap pada iman itu atau kita bimbang. Nah, sementara Tuhan mengatakan, Tuhan hanya memanggil orang yang percaya, yang benar-benar percaya, tidak bimbang hatinya, ya kan? Karena di akhir kehidupan kita Tuhan mengatakan, adakah iman di hatimu? Adakah rasa percaya di hatimu? Apakah iman itu hidup di dalam kehidupan kita? Itu saja, ya kan? Nah, kalau kita berkata iman tetapi tidak mau menerima goncangan kehidupan, ya tidak mau kita diuji oleh Tuhan, ya berarti iman kita itu seperti anak-anak, ya kan? Tidak mau bertumbuh, ya kan? Tidak mau bertumbuh. Kita hanya bermodal hidup di dalam anugerah Allah saja, ya kan? Tapi kita tidak mau menghidupi anugerah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan aja sebagai manusia, ya, dia diuji, dicobai, ya kan? Tapi imannya tetap kuat, sehingga dia mengatakan di akhir hidupnya, tetelestai, sudah selesai. Ya, kita lihat di kemanusiaan Tuhan Yesus, kehidupannya penuh dengan penderitaan, ya, sampai meletakkan kepalanya tidak bisa. Namun di sini Yesus tetap berpendirian teguh bahwa dia itu yang menjadi juru selamat. Ya, imannya kuat. Nah, di sini diajarkan kepada kita, mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, di sini juga ada satu yang terjadi kepada kehidupan kita dalam berkomunitas. Kadang kita ingin mencobai Tuhan, ya, sehingga dikatakan di ayat ke-33, lalu kata mereka, jawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Terkadang kita itu tahu itu berasal dari Tuhan, tapi karena gengsi kita, ya, karena ego kita, karena kita merasa benar, kita merasa pintar, sehingga kita tidak bisa menjawab. Nah, ini golongan-golongan orang pintar, ya, yang merasa dirinya pintar, padahal mereka tidak tahu. Padahal benar mereka gengsi mengakuinya. Kadang itu yang terjadi, ya, sehingga kalau mereka menjawab mengenai baptisan itu berasal dari Tuhan atau dari manusia, ya jelas baptisan itu dari Tuhan, ya. Kalau mereka berkata itu dari Tuhan, pasti mereka akan merasakan takut dengan orang banyak, ya kan? Jika kita mengatakan dari surga, ia berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya? Jika mengatakan dari manusia, pasti orang banyak akan di sini dikatakan mereka akan takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes benar-benar seorang nabi. Kalau mengatakan itu dari Tuhan, terkadang ini yang terjadi, kebenaran itu dipuntir-puntir,
Sudah tahu itu dari Tuhan, tapi kita ingin mengujinya, ingin mencobanya, ingin mencoba melanggarnya. Kadang itu kedagingan kita ini loh yang kuat. Maka dari itu kita sebagai anak Tuhan jangan pernah kita mencobai, karena kita akan dipermalukan oleh Tuhan. Ya, jangan pernah kita memeluntiri kebenaran Tuhan. Ya, baik dalam komunitas, baik dalam keluarga kita, ya, baik dalam lingkungan kita. Kalau benar dikatakan benar saja. Jangan pernah kita demi kepentingan kita ingin menggulingkan orang, kita ingin menjatuhkan orang, kita ingin menindas orang dengan memeluntiri kebenaran Tuhan. Yang benar itu ya harus kita katakan benar, yang salah harus kita katakan salah, ya kan? Nah, sehingga ada apa? Sehingga suasana damai, suasana sukacita itu nyata di dalam persekutuan kita, di dalam keluarga kita. Jadi mari kita belajar hidup di dalam kebenaran Tuhan, ya, hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi tidak memeluntiri kebenaran Tuhan. Karena apa? Ingat, kita itu punya buku kehidupan masing-masing, ya kan? Punya kehidupan masing-masing. Kita itu setiap hari, setiap detik itu kita punya catatan tersendiri di sana. Dan nanti ketika kita dipanggil Tuhan, kita akan ditunjukkan pada waktu penghakiman. Namamu, misalkan saya Mary, namamu ada enggak ya di buku kehidupan? Oh ada. Nah di sini, seret, ini hari ini, bulan ini, saya ditunjukkan semuanya. Tuhan tuh lihat. Ya, makanya itu ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, itu dua, kita menjadi padi atau kita menjadi ilalang. Ya, semuanya dibiarkan Tuhan hidup, dibiarkan Tuhan hidup, dibiarkan Tuhan bersama-sama, bahkan berdampingan, bahkan pepetan. Ya, dibiarkan Tuhan bertumbuh bersama. Namun di akhir panen yang layak dipanen kan hanya padi. Nah demikian juga kita sebagai orang percaya, ketika kita percaya tanpa bimbang, ya, dengan sungguh-sungguh menghidupi rasa percaya itu, iman percaya itu, baik dalam goncangan kehidupan, baik dalam permasalahan, baik dalam suka dan duka, kita tetap percaya bahwa Tuhan juru selamat kita, bahwa Tuhan kekuatan kita, bahwa Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Maka di akhir kehidupan kita layak dipilih oleh Tuhan. Tuhan kan mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang Kristen, tetapi yang menghidupi ajaran Kristus itu sedikit. Nah kita ada di bagian mana? Ya, kita ada di bagian penyesat, ya, ilalang, penggembes, ya, penggembes orang percaya, atau kita menjadi pelaku firman. Ya. Kalau kita ada di dalam pelaku firman, ya kehidupan kita ya seturut dengan firman dong. Jangan memeluntiri kebenaran firman Tuhan. Jadi kita percaya, mari kita percaya, hidupilah rasa iman percaya itu dalam keseharian kita. Sehingga apa? Kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau saya merasa diberkati dengan perikop Yesus mengujikan baik Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama bahwa zamannya Musa itu ada yang dinamakan kemah suci, ya. Zamannya Salomo sampai dengan Tuhan Yesus itu ada yang namanya bait Allah. Bagaimana di sini Tuhan Yesus itu sangat menghargai dan sangat menghormati bait Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ternyata bait Allah itu tidak lagi berfungsi sebagai bait Allah, tetapi sebagai pasar
sebagai tempat jual beli, sebagai tempat tukar menukar uang, sebagai tempat penjualan kambing domba, ya. Sehingga kita mau melihat di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-15 dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahmu akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Di sini bagaimana Tuhan Yesus itu sangat menghargai, sangat mencintai bait Allah. Bahkan Tuhan Yesus mengajar dan berkata, dikatakan di dalam ayat 17, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Jadi bait Allah adalah tempat orang beribadah. Bait Allah ini merupakan satu perjumpaan antara umat Israel dengan Allah yang dimediasi atau dipelantari oleh para imam. Tetapi karena mungkin ya, pada waktu itu orang-orang Israel lebih hatinya condong kepada mamon, kepada harta duniawi, sehingga di bait Allah pun dijadikan ajang transaksi, ajang berbisnis, ya. Jadi tidak sedikit tempat-tempat persekutuan, tempat-tempat ibadah itu digunakan untuk sarana berbisnis, sarana untuk mencari keuntungan pribadi dan mengatasnamakan pelayanan. Jadi memang zaman dahulu pun sudah ada kasus-kasus yang demikian. Nah, mari kita fungsikan gunanya bait Allah itu seperti Tuhan Yesus katakan di sini. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Mari kita fungsikan bait Allah itu sebagai rumah doa, sehingga Tuhan Yesus katakan, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi keberadaan tempat ibadah itu, disitulah kita dapat berdoa. Karena Tuhan Yesus juga katakan, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Jadi tempat ibadah bukan untuk apa ya? Kalau di sini itu kan katakan memang tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Sarang penyamun itu ya sarang tempat orang berjual beli, ya, kotor, najis. Jadi pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa tempat ibadah, ya, atau gereja itu adalah tempat untuk berdoa, ya. Jadi firman Tuhan katakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mari kita fungsikan tempat ibadah kita itu menjadi tempat yang suci, yang kudus, untuk orang datang, untuk orang berjumpa dengan Tuhan. Jadi
perlu kita menjaga kebersihan ya. Kadang tidak sedikit saya mendapati di kursi-kursi gereja ada bekas-bekas permen, ada bekas-bekas warna, ada gelas, ada minuman, bahkan berceceran ya. Jadi kayak bioskop, dan itu perlu mendapatkan perhatian. Bagaimana gereja itu harus benar-benar memang bersih ya. Dan itu tanggung jawab siapa? Ya bukan tanggung jawab hanya pembersih gereja saja, tetapi tanggung jawab kita semua ya. Kalau ada lampu yang sudah lama mati, coba cepat-cepat diganti. Kalau ada yang kotor-kotor, baik dibersihkan. Ada yang rusak-rusak, segera diperbaiki. Karena itu simbol. Orang melihat bagaimana kita merawat rumah ibadah. Dan notabene orang-orang yang tidak percaya melihat gereja atau rumah ibadah itu tempat yang suci. Ya, memang itu di dalam perjanjian lama bagaimana Tuhan Yesus menghargai bait Allah. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menghargai bait Allah atau gereja? Kadang tidak sedikit ya, gereja dipakai untuk jagungan, internetan sambil merokok ya. Tidak menghargai itu namanya. Dan memang mungkin tidak ditegur, tetapi nanti tegurannya dari Tuhan sendiri. Karena barang siapa yang membinasakan bait Allah, dia juga akan dibinasakan. Apalagi tidak sedikit ya orang yang berbuat tidak senonoh di gereja. Oleh karena itu ini merupakan satu teguran bagaimana Tuhan Yesus mencintai, mengasihi, menghargai bait Allah. Bahkan sampai pedagang-pedagang semuanya diusir. Meja-meja tempat penukar barang ditunggang balikan. Bahkan Tuhan Yesus sangat marah di dalam ayat-ayat Alkitab lain itu sampai dia membuat pecut ya, dan mencambuki orang-orang yang telah membuat bait Allah sebagai tempat sarang penyamun. Jadi ini kita merupakan teguran bagi kita pada pagi hari ini. Bagaimana menjadikan gereja tempat berkomunitas itu sebagai benar rumah doa bagi segala bangsa. Bukan untuk jagungan, bukan untuk kalau tidak ada kegiatan di rumah daripada kesepian, kongko-kongko di gereja sambil merokok, apalagi di dalam gereja. Ya. Kita itu sangat tidak menghargai. Nah, memang bait Allah pada waktu zaman Tuhan Yesus adalah gedung. Tetapi yang lebih spesifik lagi, bait Allah itu di dalam perjanjian baru adalah tubuh kita. Tubuh kita harus senantiasa suci, kudus ya. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 20 saya akan bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi jelas bait Allah juga bisa diartikan tempat ibadah, tetapi lebih spesifik lagi bait Allah itu adalah tubuh kita. Ya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi ingat bahwa tubuh yang kita pergunakan itu ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu sudah bukan menjadi milik kita lagi, tetapi sudah menjadi milik Allah. Jadi kita tidak boleh menggunakannya sesuka-suka kita tentang tubuh ini.
kita harus merawat, harus menjaga, bahkan kita harus mendandaninya lebih baik supaya bait Allah itu kelihatan bersih, bagus ya. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, ya nggak apa-apa secara fisik seperti ini, tetapi yang penting hatinya. Ya justru pancaran daripada hati itu ya jasmani kita. Bagaimana kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga cara kita berpenampilan supaya bisa menjadi berkah. Ya. Karena memang kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus itu kita tidak boleh suka-suka hati kita mempergunakan tubuh kita, karena tubuh kita itu sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dan harganya sudah lunasi bayar. Jadi tubuh kita itu bukan milik kita sendiri lagi, tetapi milik Tuhan. Sehingga baik kamu makan, baik kamu minum, baik kamu apapun juga itu harus senantiasa memuliakan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Jadi olahraga pun di situ termasuk kita bisa memuliakan Tuhan, karena dengan olahraga kita sehat, ya, tidak merepotkan orang, kita bisa melayani Tuhan. Begitu juga ketika kita waktu istirahat, menggunakan istirahat itu dengan baik. Pokoknya memuliakan Tuhan itu dalam segala hal, ya. Dan memang tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus, dan kita tidak boleh mengotorinya seperti para penyamun, ya, yang menjual beli di bait Allah. Dan apalagi kita mengotori hati kita, ya. Jadi kalau di dalam Injil Matius itu, sebab di dalam hati kita itu muncul segala hal-hal yang jahat, kita minta Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Dan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Jadi Tuhan itu memang menginginkan anak-anaknya itu hidupnya suci, kudus, ya, tidak bercacat dan tidak bercela. Mungkin Bapak Ibu katakan, kan kita sudah disucikan oleh darah Kristus. Ya memang, tetapi kita harus meresponnya. Tidak boleh lagi kita mempergunakan tubuh kita itu untuk hal-hal yang mendatangkan dosa. Kita harus senantiasa memuliakan Tuhan. Jadi namanya kita sudah dibeli oleh Tuhan, sudah lunas harganya dibayar, ya kita tidak lagi mempergunakan tubuh kita, hidup kita itu semau diri sendiri, ya, karena kita sudah dibeli. Ya, andai kata ada seseorang yang membutuhkan seorang pekerja di dalam rumah, orang itu pasti akan mencari, kemudian mendapatkan di dalam satu desa, dan orang itu kemudian tawari, kamu mau kerja nggak sebagai orang yang membantu di rumah, ya. Oh mau, ya dia sudah dibeli dengan sebulan dikasih berapa, minta gaji katakan 2 juta, ya selama 1 bulan itu dia tidak berhak untuk dirinya sendiri, tetapi dia hanya berhak untuk tuannya, dia hanya berhak untuk majikannya. Jadi kalau seumpama datang dari desa kemudian ke rumah seorang tuannya, dia tidak bisa suka-sukanya. Mungkin di rumah tuannya itu ada kolam renang, dia langsung cebur-cebur renang, ada makanan minuman dia buat sesuka-sukanya tanpa menghiraukan tuan rumahnya. Tidak, ya. Kita tetap harus menjaga diri kita itu sudah menjadi hamba Allah, sehingga apapun yang kita perbuat, ya perbuatlah untuk kemuliaan Tuhan. Ya mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih, ya. Jadi memang Tuhan Yesus sangat menghargai bait Allah. Di dalam ayat 16, ia tidak memperbolehkan orang-orang membawa barang-barang melintasi bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa segala bangsa, tetapi kamu ini menjadikan sarang-sarang penyamun.
Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Ya, itulah bagaimana kita diingatkan untuk senantiasa menjaga baik Allah, untuk senantiasa menjaga kehidupan yang suci, karena kita sudah ditebus, dibeli, dan harganya sudah lunas dibayar. Oleh karena itu kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Amin. Mari kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa ya pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan berdoa untuk yang sakit dulu ya, untuk pemulihan Ibu Harno kita tetap doakan, untuk Ibu Elizabeth, Bapak Sarjono juga tetap kita doakan, juga untuk Bapak Eko Yudo kita juga doakan, untuk Bapak Tagar Sulistiawan kita doakan, untuk Bapak Silas kita doakan, untuk Bapak Budi Kristanto juga kita doakan ya, supaya mereka dipulihkan, supaya mereka disembuhkan, supaya mereka dijamah oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk para lansia ya, supaya di masa tuanya mereka boleh tetap semangat, mereka boleh mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, damai sejahtera, sukacita ya. Jadi siapa saja kita tetap bawa di dalam doa, baik itu Pak Gondo, Ibu Gondo ya, baik itu Ibu Kiono kita doakan, Bu Elce kita doakan, Pak Joko, Bu Joko kita doakan, Ibu Tarmisi, pokoknya semua yang lansia ya. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tetapi kita doakan mereka. Ya, kita juga berdoa untuk setiap jemaat ya di gereja kita doakan, mulai dari kelompok Bukit Tinggi sekitar gereja, kelompok Bundaran, kelompok Meli, kelompok Pulau Darat, kelompok Probondo Sengon, kita tetap doakan, kita bawa mereka. Kita mendoakan juga untuk Bella ya, supaya diberkati buah kandungannya, supaya sehat, supaya suatu saat melahirkan berjalan dengan baik. Juga kita juga berdoa untuk gereja kita ya, program-programnya, baik pemilihan majelis, doakan supaya tetap dalam situasi kondisi aman ya, dan sungguh-sungguh yang dipilih oleh Tuhan dapat bertanggung jawab untuk menjalankan produk pelayanan di tempat ini, supaya mereka juga dapat bersinergi, saling mendukung, baik hamba Tuhan, baik majelis maupun jemaat, ada sehati, sepikir, seia, sekata. Kita doakan gereja kita untuk Natal, panitia Natal kita doakan, baik itu untuk ulang tahun gereja, baik itu Natal, tutup tahun, buka tahun, biar semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Kita juga berdoa untuk ya perbaikan atau renovasi kecil-kecilan yang rusak-rusak di dalam gereja, supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kita juga berdoa untuk Jepara ya, yang masih level 3, supaya bisa mengalami kemajuan dari 2 dari 1, kemudian new normal ya. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen ya, dan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong gerejanya. Dan sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Bersamamu Bapa,
Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang terus ada dalam kehidupan kami Bapa. Dan biarlah kemurahan-Mu Tuhan boleh terus melimpah dalam kehidupan kami.
dan terus hikmat-Mu menuntun kami ke jalan kebenaran Tuhan. Kami boleh benar-benar hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami boleh benar-benar menjalani segala tugas kami biar yang baru ini dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami ya Bapa, supaya iman percaya kami sungguh nyata di dalam Engkau ya Bapa, supaya iman percaya kami boleh hidup di dalam kebenaran kasih Tuhan. Tuhan, selidikilah hati kami, apakah kami benar-benar ada di dalam jalur Engkau, apakah kami benar-benar ada di dalam kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami mulai melenceng dari ajaran Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tangkaplah kami supaya kami boleh berada di dalam jalur Engkau Tuhan, sehingga kami boleh kuat tetap oh Tuhan menyatakan kebenaran Engkau dalam kesadaran kehidupan kami. Tetap kami mau menjaga bait suci-Mu Tuhan, tetap kami melihara bait suci-Mu baik dalam tubuh kami, baik dalam tubuh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami boleh taat dan takut akan Engkau, bahkan setia kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau adalah Allah juru selamat kami, dan Engkau adalah Allah yang selalu menuntun kami ke jalan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, kami boleh bersyukur karena anugerah-Mu yang besar, kami boleh layak di depan Engkau Tuhan, karena anugerah-Mu yang luar biasa. Kami boleh ada di tengah-tengah lingkungan Engkau ya Bapa, di tengah-tengah rangkulan Engkau, di tengah-tengah perlindungan Engkau ya Bapa. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu itu sebagai rasa syukur kami yang luar biasa atas kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, karena tanpa pertolongan Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Kami mau untuk hidup dalam kebenaran Kau Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang pernah melengkapi kami, Tuhan yang akan terus menghidupi kami, Tuhan yang akan terus memperbarui kehidupan kami. Kami juga serahkan Tuhan buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik di pelosok, baik di pegunungan, baik di daerah-daerah yang minus Tuhan, baik di kota, baik Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah mereka boleh hidup di dalam kasih Tuhan, boleh dalam pengajaran-Mu dan kebenaran Engkau ya Bapa, sehingga dalam perjalanan kehidupan mereka tidak terantuk oleh kekuatan mereka sendiri, mereka tidak terantuk oleh Tuhan jalan mereka yang salah, tapi mereka boleh benar-benar ada dalam tuntunan kasih Tuhan, mereka boleh benar-benar ada dalam pemurnian iman, yaitu di dalam kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang peka akan suara-Mu, peka akan firman-Mu, dan hidup dalam kehendak firman-Mu ya Bapak. Terima kasih, terima kasih. Mungkin hal yang sulit, mungkin hal yang tidak mudah bagi Kau Tuhan, bagi kami apalagi Tuhan, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang bekerja dalam kehidupan kami, dan biarlah kami yang ada di dalam Engkau meresponi akan kebenaran-Mu, akan kasih Tuhan, akan kemurahan Tuhan, akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh hidup dalam rendah hati karena Engkau rendah hati kepada kami. Biarlah kami hidup dalam melayani karena Engkau lebih dulu melayani kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang bergumul dengan masalah mereka, dengan sedang bergumul dengan studi mereka, dengan jodoh mereka, dengan ekonomi mereka. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, biarlah belas kasih yang turun atas kehidupan mereka, baik yang sakit, baik di rumah sakit, baik di rumah Tuhan, baik yang sedang sekarat Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau ada Allah, Engkau Allah yang menjamah mereka satu persatu ya Bapa. Kami tidak tahu siapa mereka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan menjamah orang-orang yang percaya kepada Engkau, yang benar-benar percaya, yang benar-benar hancur hatinya, yang benar-benar haus akan kasih Tuhan, yang benar-benar rindu mendapatkan kekuatan Tuhan, yang benar-benar rindu mendapatkan hiburan Tuhan, yang benar-benar rindu mengalami kesembuhan dari Tuhan, yang benar-benar rindu hidup di dalam kebenaran Kau Tuhan. Kau tahu Tuhan siapa mereka, dan kami menyerahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu tempat ini Tuhan, jika ini perjalanan Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi jemaat yang takut akan Engkau, menjadi jemaat yang hidup di dalam kebenaran Engkau, menjadi jemaat yang memiliki kasih dari Engkau ya Tuhan, menjadi jemaat yang rendah hati, menjadi jemaat yang penuh kasih, menjadi jemaat yang setia kepada Engkau ya Tuhan, dan mengutamakan Engkau, kebenaran Engkau di atas segalanya ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Yang juga berdoa buat jemaat yang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Juga berdoa Tuhan buat Bu Harno, ya biarlah Tuhan Kau jamah, Kau pulihkan sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya pasca kecelakaan Tuhan. Pemulihan ini kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, biarlah Tuhan menjaga, biarlah Tuhan memelihara. Dan kami percaya Tuhan, tangan kasih Tuhan tetap memiliki kasih dan kebaikan-Mu.
Tangan kasih Tuhan tetap beri kelembutan untuk menjaga kesehatan hamba-Mu ini ya Bapa. Dan biarlah hamba-Mu boleh merasakan kekuatan Tuhan, hamba-Mu boleh merasakan kasih Tuhan, hamba-Mu boleh merasakan kemurahan Tuhan, hamba-Mu boleh merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupannya Tuhan, sehingga iman percayanya boleh tetap tumbuh di depan Engkau, dan kebenaran Tuhan boleh menjadi modal utama hidupnya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dan menyerahkan Tuhan keluarga, baik juga anak istrinya, anak suaminya, dan juga mantunya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, adik-adiknya, orang tuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah mereka boleh mendukung kesembuhan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Bu Sarjono dan Pak Sarjono, biarlah Kau jamah kehidupannya Tuhan, sakit penyakit yang dialaminya, batu ginjal yang ada di dalam tubuhnya Tuhan Kau jamah, dan biarlah mujizat Tuhan boleh nyata atas kehidupannya, dan Engkau yang terus beserta untuk menghalau rasa takutnya ya Bapa, untuk mengambil batu ginjalnya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, biarlah iman percaya Bu Sarjono boleh tetap ada dalam Engkau, boleh melekat dalam kehidupannya, sehingga hamba-Mu ini merasakan kekuatan Tuhan, biar hamba-Mu ini merasakan kasih Tuhan, biar hamba-Mu ini merasakan kekuatan Tuhan, biar hamba-Mu ini merasakan kebaikan Tuhan, dan hamba-Mu boleh merasakan kuasa Tuhan, dan mereka percaya bahwa Engkau menyertai mereka, Engkau menghibur mereka, Engkau berkekuatan buat mereka ya Bapak. Berkati anak cucu mantunya ya Bapak, yang mendukung kesembuhannya, mendukung pemulihannya, dan biarlah Tuhan Bu Sarjono ini dan Bapak boleh menerima kasih dan kemurahan Tuhan dalam mereka percaya penuh kepada Engkau. Jangan biarkan mereka bimbang ya Bapak. Jika mereka mengalami kebimbangan, jika mereka mengalami ketakutan, jika mereka mengalami keresahan dalam kehidupannya Tuhan, ampuni, dan biarlah itu boleh Kau jauhkan, Kau halau dalam kehidupan mereka, karena kuasa iblis yang menguasai kehidupan mereka ya Bapak, karena rasa takut, karena rasa bimbang Tuhan. Namun biarlah kuasa Tuhan yang menguasai kehidupan mereka, sehingga mereka tidak takut mengalami segala sesuatu yang membuat mereka bimbang ya Bapak. Terima kasih yang menyerahkan Tuhan kehidupan Bu Sarjono dan Bapak ke dalam tangan kasih. Kita juga berdoa Tuhan Bapak Budi Kristianto, demikian juga Bu Kim, demikian juga Tuhan Yesus Pak Tagar, demikian juga Tuhan Yesus Mas Eko Yudo Tuhan, biarlah Engkau menjamah mereka, sakit penyakit yang mereka alami, Pak Boyan juga, Riko juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka rindu untuk sembuh, mereka rindu untuk pulih. Secara manusia mungkin lama, bahkan mungkin tidak mungkin, namun kami percaya Tuhan yang punya acara buat mereka, Tuhan yang berkehendak atas apa yang mereka alami. Dan kami percaya Tuhan menyatakan sesuatu yang terbaik buat mereka, sehingga Kau boleh memulihkan kehidupan mereka, memulihkan hati mereka, memulihkan iman percaya mereka, memulihkan Tuhan Yesus pemikiran mereka, memulihkan kuasa-kuasa yang mereka alami Tuhan. Tapi biarlah mereka tetap memiliki kembali kepada kebenaran Engkau ya Bapa, memiliki kasih, memiliki kebenaran Tuhan, memiliki hidup di dalam kasih Tuhan, memiliki hidup yang terus percaya kepada Engkau, dan menghidupinya dalam keseharian mereka, meskipun mereka dalam kondisi kurang sehat ya Bapak. Tapi kita percaya Tuhan, Engkau menjamah mereka satu persatu, Engkau melawat mereka, Engkau memulihkan hati mereka, Engkau memulihkan jiwa mereka, Engkau memulihkan kehidupan mereka, Engkau memulihkan kesehatan mereka. Terima kasih yang juga menyerahkan Tuhan buat jemaat Tuhan, tempat ini bagi berbagai macam wilayah Tuhan. Kami rindu mereka semua mengalami mujizat Tuhan. Kami rindu mereka semua mengalami kehidupan yang benar-benar percaya kepada Tuhan, yang benar-benar memiliki iman yang bertumbuh di depan Engkau, mengutamakan kebenaran Engkau di atas segalanya, mengutamakan pengajaran-Mu di atas segalanya Tuhan. Dan biarlah mereka boleh memikirkan perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang surgawi, sehingga kehidupan mereka dipimpin oleh Tuhan kembali kepada firman ya Bapa. Terima kasih sehingga dalam kehidupan seharian jemaat tempat ini biarlah hidup di dalam tuntunan kasih Tuhan. Terima kasih yang berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di Senggol, yang ada di Kudus, yang ada di Omayong, yang ada di Purwogondo, yang ada di Pulau Darat, yang ada di Gedang Tuhan. Yang berdoa juga jemaat Tuhan yang ada di Bukit Tinggi Setia Gereja, jemaat Tuhan yang ada di Ngeleng, yang ada di Troso, yang ada di Renggeng, yang ada di Tahunan, yang ada di Bau, yang ada di Bate. Tuhan berkati mereka semua, biarlah iman percaya mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau. Oh Tuhan, mungkin hal yang tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan,
Engkau yang punya acara buat jemaat Tuhan tempat ini, Engkau yang sedang memoles jemaat Tuhan tempat ini, Engkau yang sedang memulihkan jemaat Tuhan di tempat ini, Engkau yang sedang mengajarkan kebenaran untuk jemaat Tuhan di tempat ini, dan biarlah mereka boleh hidup di dalam pemurnian iman mereka, dan murnikanlah iman mereka Tuhan, supaya mereka boleh hidup di dalam jalan-Mu. Dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di bundaran. Tuhan memberkati Cik Yen, sekeluarga, dan juga Lala yang sedang kuliah di PMK. Tuhan memberkati ya Bapak. Demi juga memberkati Tuhan Cik Dua sekeluarga, demi juga Pak Budi Kristianto sekeluarga, demi juga usahanya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Cik Yen juga saya serahkan dalam tangan kasih Tuhan, dan juga Tuhan berkati Pak Budi Purwanto sekeluarga, Lia yang sedang kuliah di Jogja, kau berikan kekuatan, kepintaran, Tuhan Yesus juga memberikan kerendahan hati dalam kehidupan Lia ya Bapak. Demikian juga Tuhan kami menyerahkan Pak Sugeng sekeluarga dan juga anak-anaknya yang sedang kuliah di Jakarta. Kau berkati Tuhan Tata maupun Sevi, demikian juga Kau berkati Robert juga Tuhan, dan Matthew yang saat ini masih studi di SMA. Kau berkati keluarga ini menjadi keluarga yang takut dan setia akan Engkau Tuhan, dan menjadi keluarga yang mengutamakan Engkau, menjadi keluarga yang rendah hati ya Bapak. Berkati juga Tuhan keluarga Pak Budi Kristian, Pak Budi Karsono ya Bapak, dan juga Ibu. Berkati anak cucu mantunya di luar kota, Cik Tintin dan juga Cik Lucy, dan juga Ko Erik ya Bapak, dan pasangannya, biarlah mereka semua boleh Kau berkati, Kau lindungi apapun yang menjadi usaha mereka, menjadi pergumulan mereka Tuhan, Kau tolong ya Bapak. Dan juga yang berdoa Tuhan buat Pak Agung Air Mancur dan juga anak-anaknya dan usaha dagangnya, kami serahkan di dalam kasih Tuhan. Biar Pak Agung Air Mancur ini boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan, boleh mengutamakan Engkau di dalam segalanya. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Pinsu, kesehatannya kami serahkan di dalam kasih Tuhan. Biar Kau jamah Pak Pinsu, biarlah Pak Pinsu boleh hidup di dalam kasih Tuhan, boleh hidup dalam kemurahan Tuhan. Pak Pinsu boleh sehat kembali, dan Pak Pinsu boleh Tuhan bersama-sama kami bersekutu ya Bapak. Berkati juga Tuhan buat Bu Sindiati dan suami, dan biarlah Kau tolong kehidupan Bu Sindiati ini Tuhan, dan usahanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang rendah hati, menjadi keluarga yang taat dan setia akan Engkau Tuhan, menjadi keluarga yang hidup di dalam kebenaran Engkau. Dan juga Mbak Rina dan suami kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biar Mbak Rina boleh hidup di dalam kebenaran Engkau, biar Mbak Rina boleh tetap mengandalkan Engkau dalam segala hidupnya. Kami juga berkati Ibu Upi sekeluarga, dan juga Mbak Maya dan Mas Arfi yang ada di Semarang dan Mataram Tuhan. Tolong berkati anak-anaknya, biarlah keluarga Bu Upi ini menjadi keluarga yang takut akan Engkau, menjadi keluarga yang tidak mencobai Engkau Tuhan, namun keluarga yang benar-benar hidup dalam kebenaran Engkau, benar-benar taat setia akan Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, ampuni jika Kau dapati kehidupan yang kurang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala pikiran-pemikiran yang kurang berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah Tuhan menjamah, biarlah benar sungguh-sungguh dengan rendah hati mendukung pelayanan di tempat ini, dengan sungguh-sungguh rendah hati, benar-benar hidup takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih, dan juga jangan biarkan hal terselubung ada dalam kehidupannya Bapa, karena Engkau Allah punya catatan kehidupannya ya Bapa. Terima kasih. Kami juga menyerahkan buat Mas Widi sekeluarga ya Bapak, Mbak Dela yang hamil 2. Kau tolong Tuhan sehingga kelahiran nanti boleh Kau tolong, sehingga kelahirannya nanti boleh Tuhan Kau lancarkan ya Bapak, sehingga lahirlah seorang baby yang benar-benar menyenangkan hati Engkau, yang benar-benar dipakai oleh Tuhan, dan dialah dengan kedatangan cucu dari Bu Upi ini nanti akan menjadi berkat buat keluarganya, menjadi penerang buat keluarganya, sehingga cucunya boleh menjadi bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Berkati Mas Widi dan juga Mbak Dela ya Bapak, sehingga mereka benar-benar menjadi anak Tuhan yang takut akan Engkau, menjadi anak Tuhan yang benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Mak Satuan, Kau berkati Tuhan Mak Satuan dan Mak Satuannya yang sendiri di rumah, juga berkati anak istri, anak cucu mantunya ya Bapak, sehingga Mak Satuan boleh terus mendukung pekerjaan anak cucunya ya Bapak, dan biarlah Tuhan menerangi kehidupannya dalam kesendiriannya di lingkungan yang belum mengenal Engkau, dan masa tuanya boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kau tuntun masa tuanya ya Bapak, Kau berkati masa tuanya, Kau berikan kesehatan ekstra buat anakmu ya Bapak. Demikian juga kami berdoa Tuhan Bapak Yusak sekeluarga, juga bupatinya dari Klaten, Esther dan juga Mbak Yuyun yang dari Klaten, Mas Angga juga yang dari Klaten, dan
dan juga Pak Puput yang ada di Tuhan Yesus yang ada di Papua, demi suami dan anaknya. Tuhan, Kau tolong mereka, Kau berkati mereka, dan biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Engkau, menjadi keluarga yang benar-benar rindu haus akan kebenaran Engkau, yang menjadi pelaku-pelaku firman dalam keseharian. Oh Tuhan Yesus, jangan biarkan mereka memiliki iman yang bimbang, tapi mereka benar-benar memiliki iman yang benar-benar hidup di dalam kebenaran Engkau, tidak memiliki hal yang terselubung dalam kehidupannya untuk pelayanan tempat ini ya Bapak, tapi mereka benar-benar hidup dalam takut akan Engkau, karena Tuhan melihat, Tuhan menolong kehidupan mereka. Tuhan terus memantau kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat Bu Singgi sekeluarga, dan biarlah masa-masa bergabungnya Bu Singgi tetap kuat, tetap hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam sukacita, karena Tuhan menuntun dan Tuhan menolong. Dan saat ini misalnya di Jakarta, di dalamnya Mas Heri, biarlah Kau tolong, biarlah kehidupan Pak Bu Singgi ini boleh benar-benar mendapatkan penghiburan dari Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kesehatan hamba-Mu boleh Kau pulihkan, kesehatan hamba-Mu boleh semakin hari semakin sehat ya Bapak, karena Tuhan yang memberi kekuatan buat hamba-Mu. Berkati juga Cik Novi yang mendampinginya, berkati juga anak cucu istrinya, anak cucu mantunya ya Tuhan. Oh biarlah Kau menolong mereka, menolong pekerjaan mereka, menolong pergumulan mereka, menolong kesehatan mereka, dan biarlah mereka tetap satu hati, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga Tuhan penghiburan itu boleh nyata atas kehidupan mereka. Terima kasih, berkati usaha yang mereka kerjakan ya Bapak. Kesehatan mereka semua kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, iman percaya mereka tetap teguh, tetap berdiri dalam kehidupan mereka, keseharian mereka tetap mengandalkan Engkau, tetap melakukan kebenaran Engkau dalam keseharian mereka. Dan juga berdoa Tuhan buat Pak Gondo sekeluarga, baik juga anak cucu mantunya yang di luar kota. Tuhan berkati kehidupan keluarga Pak Gondo ini, kesehatan Bu Gondo kami serahkan juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Bu Gondo di masa tuanya boleh tetap memiliki keteguhan iman, tetap merasakan kebaikan Tuhan, tetap merasakan kemurahan Tuhan, dan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat kehidupan jemaat Tuhan Bu Giono. Ya biarlah Kau berkati masa tua Bu Giono ya Bapak, anak cucu mantunya yang ada di luar kota. Tuhan berkati mereka semua, berkati kesehatan mereka. Demikian Bu Giono di masa tuanya boleh tetap kuat dan Engkau, tetap sehat di dalam Engkau, juga Mbak Is yang mendampinginya. Kau berkati kesehatan, kekuatan, sehingga kehidupan Bu Giono dan anak cucu mantunya dengan juga Is boleh tetap ada di dalam lindungan Tuhan, boleh tetap ada dalam lingkungan Tuhan, boleh tetap ada dalam jalur Tuhan, sehingga kehidupannya boleh ada di dalam kasih Tuhan. Dan juga berdoa buat Bu Elja sekeluarga, biar Bu Elja dan juga Mas Freddy, Bu Evi dan juga Fani dalam usahanya kami serahkan dalam kasih Tuhan, dan kesehatan kami serahkan dalam kasih Tuhan, dan biar nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupannya. Dan juga Bu Pajo sekeluarga, Bapak juga, dan juga anak cucu mantunya yang di luar kota, yang sedang berusaha, yang sedang bekerja, yang sedang melakukan aktivitas. Tuhan berkati mereka semua, dan biarlah mereka boleh ada dalam kasih Tuhan, boleh tetap ada dalam lindungan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Oh Tuhan Yesus, usahanya Bu Pajo, Bapak Pajo kami serahkan dalam kasih Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang punya mereka, Tuhan yang layak memperbaiki kehidupan jemaat Tuhan tempat ini. Tuhan Allah yang layak memperbarui kehidupan Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini ya Bapak. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kami sekeluarga ya Bapak. Biarlah kami sekeluarga boleh hidup dalam kasih Tuhan. Pemurnian iman kami boleh benar-benar ada dalam Engkau ya Tuhan. Ampuni jika Kau dapati kehidupan kami melenceng dari Engkau. Ampuni ya Bapak jika ada perkataan kami yang melenceng dari Engkau, pikiran kami yang melenceng dari Engkau. Oh Tuhan ampuni, dan biarlah Engkau yang terpercaya dalam kehidupan kami sekeluarga, baik hamba-Mu, baik suami hamba-Mu, dan juga anak kami Kenya dan Marvel. Tuhan biarlah kami semua ada dalam lindungan Engkau, jalur Engkau, dalam kebenaran Engkau. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya kami. Jangan biarkan kami bimbang akan kebenaran Engkau. Jangan biarkan kami, oh Tuhan Yesus, memiliki rasa takut, tapi kami Tuhan benar-benar hidup dalam kebenaran Engkau. Hanya takut saja kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang beracara dalam kehidupan kami. Engkau memiliki kami, Engkau yang layak membentuk kami, Engkau yang layak memoles kehidupan kami, Engkau yang layak Tuhan mendapati kehidupan kami. Terus Kau perbarui ya Bapak. Terima kasih memberkati juga keluarga kami yang ada di Kediri Tuhan.
keluarga kami yang ada di Surabaya, keluarga kami yang ada di Malang, keluarga kami yang ada di Gresik Tuhan, keluarga kami yang di Bandung, keluarga kami yang di Karawang dan Majalengka. Tuhan berkati mereka semua, dan mereka yang hidup dalam pelayanan Engkau Tuhan, berkati mereka benar-benar mereka memiliki kemurnian hati dalam melayani Engkau, dan mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan Engkau jamah, biarlah mereka boleh mendapatkan jamah daripada Tuhan, dan mereka Kau panggil menjadi anak-anak Tuhan yang percaya dan memiliki iman penuh kepadamu. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu. Nah, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Hari ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Ya, ibadah doa pagi selesai. Selamat menjalani aktivitas di hari Rabu ini. Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kita. Amin. Puji Tuhan.